semuanya, selamat datang kembali di VFD Gaming. Oke, jadi kali ini gue pakai Gatot Kaca tapi dengan settingan ini ya, mage ya. Bisa kalian lihat sendiri di emblemnya sama. Juga gue menggunakan Vengeance ini. Oke, di sini gue sebenarnya pengen kasih tahu kalian gimana cara ngadapin tuh yang preman XP-Land, yaitu di Road. Cara ngadepinnya di early game, late game, bahkan di middle game sekalipun. Karena kebanyakan kalau orang-orang lawan di road di pertama kali itu dia selalu akan kalah. Yuk, sebelumnya gue mohon maaf kalau gue menggunakan replay mode sebagai sarana display gue. Ini dikarenakan kalau misalnya gue nge-record langsung main itu framing. Jadi ya ala kadarnya ya guys ya, mohon maaf. Tapi nanti kalau satu hari gue punya device bagus pasti deh gue akan pakai secara real untuk menggunakan merekam secara sambil main. Oke, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like, dan juga komen videonya kalau kalian suka ya. Di sini di roadnya kelihatan bingung. Nah, jangan pernah sekali-sekali kalian berhadapan langsung sama di road. Karena apa? Dia mempunyai basic skillnya itu untuk mengurangi armor lawan ya, apalagi kalau ada skill 2 nya itu. Dia ngurangin 8%. Gak usah takut kalah kalian, itu oke, nggak masalah. Karena kita lihat sendiri, main Gatot tuh jangan harus barbar ya, harus penuh dengan kesabaran. Karena walaupun juga Gatot Kaca ini bukanlah tipikal hero full fighter ya, dia semi fighter. Nah, sini kebetulan si Franco-nya mau ngebantu. Dan alhamdulillah terbantu. Sip. Terima kasih sama Franco. Oke, nggak masalah. Gue nggak begitu terlalu harus first blood dengan tangan gue sendiri, tidak. Yang penting di roadnya lumpuh dulu. Karena kenapa? Ketika hero lawan udah kalah 1 kill, itu bisa mengurangi dia jadi late game untuk itu. Ngerti lah maksud gue lah ya. Nah, kalian di sini harus punya 3 item ya untuk berhadapan dengan XP-Land tipikal kayak Geralt ya yang menang di awal. Nah, tuh kalau dari skill 2-nya tuh kalau udah ketempel sama Gatot Kaca tuh pasti udah sakit banget karena dia pasti udah ngurangin armor kalian 8%. Bahkan bisa stuck ya kalau gue lihat. Jadi kalian harus hati-hati. Ini gue langsung ulti, alhamdulillah. Sip. Sip. Ini apa namanya? Intentional killing namanya. Keuntungan dari Gatot skill satunya adalah bisa nyicil lawan. Nah, itu hati-hati. Skill 2 kalau bisa jangan langsung mendekat ke Gatot, pergi aja dulu langsung. Karena kalau udah maju seperti itu, Gatot sendiri bukan tipikal tank ya, pasti habis. Sing main turret. Dan gak usah takut kalau dikata jagoan turret. Memang kita ada mekaniknya itu sebenarnya bukan satu lawan satu hero bukan, tapi bagaimana cara menjaga turret kita agar tetap aman. Timing yang tepat untuk menghadapi lawan. Mau itu jadi Rod, lapu-lapu, atau XP-Lander lainnya yang tipikalnya berbahaya. Nah, salah sendiri dia. Nah, seperti itulah. Harusnya. Tapi si Dirot juga nggak ada kesempatan. Maju kena, mundur kena dia. Tadi tuh angin loh, gue punya ulti. Makanya harus nunggu momentum yang sangat tepat. Ini kalau udah kayak begini kan dia juga udah kehilangan momentum untuk hunting, terus nambah gold, ya kan, untuk leveling. Akhirnya apa? Dia punya turret gua habisin nih. Nah, udah kelar. Objektif lah untuk bermain. Walaupun kalian bukan Gatot Kaca sekalipun, bukan user Gatot Kaca sekalipun, tapi kalian harus tetap objektif. Nah, wajib ya untuk Gatot Kaca punya concentrate energy ya, karena dia pasifnya itu menguntungkan Gatot Kaca 5% spell lifestyle lagi. Pengen bikin Bloody Wings. Ini berguna banget buat Gatot ya, apalagi buat menghadapi tipikal hero burst. Dia punya shield yang melindungi Gatot untuk beberapa saat, tapi kita punya kesempatan untuk menyerang di musuh dengan efektif, apalagi ditambah dengan magic wand ya. Ini pasti udah sakit banget. Ini gua ketemu Dirot lagi. Set. Oh, dia punya ini dia. Dia punya apa namanya? Oh, udah punya apa ini? Apa sih namanya? Dominance Ice. Kalau udah bikin lihat ya guys ya, kalau musuh punya anti regen
bikin ini aja, bikin apa namanya, bikin oracle sama bikin apa tuh yang kayak save kelelawar tuh tadi, item defense itu kudu wajib ya kalau kalian mau regen kalian nggak begitu kurang basis banyak, karena kalau kalian ketemu dengan orang yang pakai dominance ice pasti nggak kena. Wih, getting bagus. Kalau seandainya kalian hero kalian cuma dapat assist seperti ini, is okay, ya kan? Kalian lebih banyak, gue sih gini, prinsip gue adalah gue lebih enak lebih banyak dapat assist daripada gue dapat banyak mati gitu aja. Itu aja sih menurut gue, karena dia nanti mempengaruhi kita nanti kalau misalnya akhir nih punya medal nih, bisa kita gold atau misalnya kita MVP sendiri nggak masalah, ya kan, kayak yang gue lakuin tiap hari. Killnya nggak begitu banyak, matinya juga nggak begitu sering, tapi assist gue banyak. Yang ada gue ini expert wingman. Nah ini gue udah punya anti regen. Nah ini gue lagi mati kawirot, bam, der, bagus, nice, sip, maniak lah, yuk. Wah, ya, tadi gue berharap sih hilangnya maniak, gagal. Mohon maaf jika ada eko dari luar, karena memang gue di luar. Efek basic attack Gatot tuh lemah sekali guys, jadi dia butuh magic. Nah kalau kayak gini gue udah berani lawan dia. Gak usah takut kalau misalnya ini. Gatot semakin late game semakin banyak itemnya semakin sakit ya, dan ini harus gue akuin. Dan semua perlu akuin seperti itu. Semua tipikal fighter kalau sudah late game pasti rasanya luar biasa. Ini kita mau ganking sejiron dulu. Sret. Der. Nah. Nah, hasil 10. So fine. Nggak masalah. Ya, ini mohon maaf gue mengalami lag di sini. Tadi gue mau lompat ke sana. Nah, habis kalian semua. Der. Woi, mati gua. Sip, dapat asis. Nggak masalah, mati sekali. Ya ini gue ngambil pakai Blade Armor, dia sekali membelikan physical defense 90 dan dia mengalami 20% critical damage reduction. Yes, oke, nggak masalah. Dan dia kan 25 kan ya. Sekarang udah di nerf di 20%. Walaupun gua tahu Beatrixnya pasti pakai ini bukan buat apa namanya, yang bisa counter ini cuman ini apa namanya, anti kuiras. Yang ini buat counternya yang tadi gue bilang Blade Armor. Sebenarnya kalau gue pakai tank bisa aja sih gue pilih item yang buat counter dua item tersebut ya. Tapi kan sini status gue sebagai offlaner dan gue tidak mengharuskan kalian untuk menggunakan anti kuiras segala macam. Minimal kalian harus lihat juga potensi dari hero yang kalian punyakan. Kalau misalnya mau arah damage, ambil damage saja seperti yang gue lakuin. Pertahanan gak begitu penting. Ini sebenarnya gue tadi mau lawan Dirot, tapi melihat Lordnya di tengah ini sepertinya menguntungkan, makanya gue langsung ke tengah sama teman-teman gue. Jadi gue ignore aja sih Dirotnya, karena kalau misalnya gue harus berhadapan dengan Dirot lagi, buang waktu. Nah, set, nah, apa? Nggak berasa udah serangan lo, sip lah. Sip. Nah. Sip.
Gua bikin Dirot jadi coklat. Yang nggak juga gue nggak juga usaha gue semua sih, tapi usaha sama teman-teman gue juga. Di sini MVP tetap Lakor, dan gue harus apresiasi sama tim-tim gue nih karena mereka bermain dengan cukup baik, cukup dewasa, dan cukup epic ya. Ini rank loh guys ya, bukannya apa namanya, bukannya klasik. Dan sini gue ketemu Dirot juga mainnya sebenarnya untung-untungan. Mungkin kalau seandainya dia ngerti paham strategi, atau misalnya ngerti paham caranya apa namanya bermain dengan objektif, bisa jadi pilot menang, tapi tergantung lagi pilot masing-masing. Dan kali ini yang gue kasih tips ke kalian adalah bagaimana cara menggunakan Gatot Kaca di apa namanya mage, tentunya emblemnya di XP Lane berhadapan dengan hero-hero yang menang di early game kayak Dirot seperti ini. Yang satu, sabar. Yang kedua, tetaplah objektif. Yang ketiga, gunakan skill 1 untuk nyicil minion atau nyicil hero-nya. Dan yang keempat, untuk early kalian nggak usah untuk bermain barbar, karena Gatot sendiri sebenarnya bukanlah tipikal hero power defender ya, untuk hero mage, untuk dia pakai emblem mage. Bukanlah tipikal hero yang bisa bunuh musuh di early game, kecuali kalau memang musuhnya bego ya. Oke sobat YouTube, sampai sini aja yang gue kasih tips ke kalian. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, like videonya kalau kalian suka, dan komen di bawah tips apa lagi nih yang diperlukan untuk kalian para user Gatot Kaca yang baru ataupun yang udah lama juga tapi agak sebel kalau berhadapan dengan tipikal hero seperti yang menang di early kayak begini. Oke, gue Fandi Fadian, VFD Gaming, pamit.